Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kita muliakan, kita cintai bersama Guru dan Mulia Buya Yahya serta keluarga, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada beliau usia panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para hadirin, para pendengar yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, juga senantiasa memberkahi kita di bulan mulia ini, sehingga kita bisa keluar dari bulan mulia ini dalam keadaan fitrah, suci, lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya, pada kultum sebelumnya, kita telah membahas tentang 9 hal yang membatalkan puasa. Maka dalam kesempatan sekarang ini dan beberapa kultum ke depan akan kita isi dengan 9 golongan yang boleh tidak berpuasa. Artinya 9 golongan ini boleh berbuka puasa. Boleh ya, bukan haram berbuka puasa, tapi diperbolehkan untuk berbuka puasa. Yang pertama daripada 9 golongan yang boleh berbuka puasa atau juga boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan seperti ini, yang pertama adalah anak kecil. Golongan yang pertama adalah anak kecil. Maksudnya adalah anak kecil yang usia belum baligh, ya, atau usia masih kecil, usia balita mungkin ya, atau 6-7 tahun masih belum wajib, atau juga belum kuat mungkin mereka berpuasa. Maka selama mereka belum kuat berpuasa, mungkin mereka masih bisa atau juga diperkenankan untuk tidak berpuasa, atau juga boleh untuk berbuka di siang hari. Akan tetapi lagi-lagi ketika usia 7 atau sampai 10 tahun ya, sampai usia baligh itu, menjelang usia baligh, maka kita sebagai orang tua wajib untuk mendidik mereka atau juga melatih mereka untuk berpuasa. Dengan cara apa? Dengan cara kita membiasakan mereka puasa di mungkin setengah hari pertama. Nah, di hari pertama mungkin setengah hari. Hari berikutnya ditambah lagi sampai kapan waktu mungkin mereka bisa melakukan puasa selama 1 hari full. Ya. Ini. Jadi yang pertama yang boleh meninggalkan puasa atau boleh yang tidak berpuasa adalah golongan yang pertama adalah anak kecil. Jadi kalau kita masih punya anak bayi atau juga usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun misalkan, kita arahkan mereka untuk berpuasa mungkin setengah hari kuat, tapi habis itu ngerengek pastinya untuk berbuka. Maka itu diperkenankan untuk kita sebagai orang tua untuk melatih mereka, mendidik mereka untuk berpuasa sekuatnya mereka, semampunya mereka. Karena mereka belum wajib. Nah, jadi boleh meninggalkan puasa. Yang pertama. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua yang boleh tidak berpuasa adalah orang yang tidak sehat akalnya. Ya, yang akalnya tidak sehat, atau yang dalam arti lain orang gila. Jadi jelas ya, di dalam syarat sahnya puasa itu tidak ada di situ orang yang tidak berakal. Syarat sahnya berpuasa adalah orang yang berakal. Maka orang yang gila pada hakikatnya adalah hilang akalnya atau tidak fungsi akalnya, akal pikirannya. Maka ketika ada seseorang yang dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan gila, di siang hari barangkali kita mungkin jalan di suatu tempat, kemudian kita mendapatkan ada orang yang pakai pakaian compang-camping, kemudian juga rambutnya juga Masya Allah kan, kemudian mereka sambil jalan sambil makan misalkan, maka ketahuilah bahwasannya dia adalah ahli surga yang berjalan di atas muka bumi. Maksudnya dia tidak ada catatan amal untuknya, mau melakukan apapun ya, itu tidak ada catatan baginya. Maksudnya pahala dosa tidak terkena kepada mereka, dikenakan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka dalam keadaan gila, tidak ada akal yang fungsi untuk mengontrol dirinya. Maka orang gila boleh tidak berpuasa, ya, boleh tidak berpuasa. Kalau orang gila berpuasa bagaimana? Ya, silakan orang gila berpuasa, tetapi tidak sah puasanya. Maksudnya tidak dianggap puasanya. Anggap saja mungkin dalam ada seseorang yang gila selama 10 tahun misalkan. Ternyata di 3 tahun terakhir, sebelum 10 tahun itu, 3 tahun terakhir dia senantiasa melakukan puasa di siang hari bulan Ramadan. Nah, kemudian pas waktu sadar di 10 tahun gilanya, kemudian di tahun ke-11 sadar, maka tidak wajib dia mengqadha daripada puasa yang ditinggalkan. Bahkan puasa yang 3 tahun yang dilakukan sebelumnya, maka itu tidak dianggap dan tidak sah. Karena kenapa? Karena faktor gila yang telah ada dalam dirinya, sehingga faktor gila tersebut menyebabkan dia tidak wajib berpuasa atau juga boleh meninggalkan puasa. Ini jadi golongan kedua adalah orang yang gila.
daripada 9 golongan yang boleh tidak berpuasa atau juga boleh meninggalkan puasa. Nah, jadi ini yang pertama adalah anak kecil, dan yang kedua orang gila. Mereka boleh meninggalkan puasa atau juga boleh tidak berpuasa. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita semuanya pemahaman yang benar, ilmu yang manfaat, dan semoga Allah SWT memberikan kepada kita semuanya kesabaran, kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa di tahun ini, dan semoga Allah panjangkan umur kita semuanya ke tahun-tahun berikutnya untuk bisa menjalankan ibadah puasa di tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.